Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat. Pagi ini kita dihadiri oleh kurang lebih 2 juta emak-emak garis keras. Tapi yang salam cuma ada 5 biji orang. Saya mau ulang salamnya. Ibu-ibu yang kompak jawabnya, setuju Bu? Yang kompak saya kasih iringin doa. Mudah-mudahan yang jawab salam kompak Allah berkahin hidupnya, amin. Mudah-mudahan yang jawab salam kompak Allah bikin anaknya soleh dan soleha. Yang jawabnya kompak Allah lunasin utang-utangnya, amin. Ya emang paling kencang aminnya kalau unsur utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Bismillah walhamdulillah alladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa nusalli wa nusallim ala sayyidi rasulillah sayyidi Muhammad ibn Abdullah miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, falhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para dewan asatid, para hujjat, para tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren kita, juga kepada para tokoh orang-orang tua kita, sesepuh kita. Kita doakan beliau-beliau semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatin badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya, dibahagiakan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Salam mahabbah, salam penuh takzim juga kami berdua sampaikan untuk ibu-ibu para bidadari-bidadari surga, amin. Amin ngapa? Kagak pada masuk surga apa ya? Saya ulang. Wabil khusus kepada ibu-ibu bidadari surga, amin. Kan enak tuh. Mudah-mudahan yang amin kenceng masuk surga duluan kan. Dulu berarti itu. Bapak artinya husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kumpul dalam rangka merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya nabi, Bu. Kita punya kekasih yang sejati, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insanun kamil, basyarun laisa kal bashar, qal yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna, makhluk ciptaan Allah yang paripurna, yang berbeda dengan penciptaan lainnya. Bahkan semisal batu permata di antara bebatuan-bebatuan biasa. Alhamdulillah. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah dari antara pilihan-pilihan manusia yang dipilih Allah lainnya. Kata Nabi Muhammad, ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahiyya sana. Aku adalah manusia terpilih dari manusia-manusia yang Allah sudah pilih, dan aku dilahirkan dari pernikahan yang Allah langsung jaga kesuciannya. Alhamdulillah.
Karena kita punya nabi dipilih sama Allah, maka Allah jaga kesucian pernikahan daripada ayah bundanya. Jadi kalau ada yang berani-berani bilang ayah ibu nabi kafir, ayah ibu nabi masuk neraka, ibu nabi bukan muslim, maka dia telah berbuat kurang ajar sama kita punya nabi. Karena nabi yang Allah langsung jaga pernikahannya. Di dalam surat Asy-Syu'ara 219, wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah memindahkan nurnya baginda Nabi Muhammad di antara orang-orang yang menjaga sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bapaknya Nabi siapa namanya, Bu? Abdullah. Ibunya Nabi siapa namanya, Bu? Siti Aminah. Kakeknya Nabi siapa namanya, Bu? Abdul Muthalib. Bapaknya Abdul Muthalib siapa namanya, Bu? Ya, kudu hafal. Jadi kita punya ayah bundanya Nabi Muhammad, mereka orang yang jaga sujud kepada Allah. Kenapa Quran yang ngomong? Mereka orang yang suci dipilih Allah, sehingga mereka adalah manusia-manusia mulia. Alhamdulillah. Karena Nabi itu hadiah buat kita, rahmat, kasih sayang Allah, bukan hanya untuk kita manusia, tapi untuk seluruh semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat kasih sayangku untuk alam semesta. Anak TK tuh ya. Jadi kalau kita dapat rahmat, kita dapat kasih sayang dari Allah, kita mesti ngapain? Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, qul, katakanlah kepada umatmu, bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau engkau mendapatkan rahmat dari Allah, dapat anugerah dari Allah, dapat hadiah dari Allah, dapat kemuliaan dari Allah, falyafrahu. Fabidzalika, maka dengan itu semua bergembiralah. Nah, kita datang kemari bergembira, sukacita, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kalau kita bersyukur, maka akan ditambah lagi nikmatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kita syukuri hari ini? Syukuri kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang bertambah buat kita? Yang bertambah adalah iman kita, yang bertambah adalah cinta kita, yang bertambah adalah kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada ayat syukur tuh. Kalau kita bersyukur, ditambahin nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Enak kalau di depan ibu-ibu ya, kompak banget kan. Biar tambah kompak. Begitu tangan saya udah turun, baru berhenti sama-sama. Insya Allah. Marhaba. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kompak. Ulang ya. Panjang banget kenapa? Biar pada bengek semuanya dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Enak ya. Pokoknya kalau kita ngedengar qori atau qori'ah, dia Quran, kita sambut siapa pemilik ayat Quran itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau disebut ada ayat mengandung janji dari Allah, mengandung doa buat kita, maka kita sambut dengan ucapan amin. Insya Allah. Ini udah diajarin nih, jangan sampai salah ya. Ayo, ini ayat syukur yang kita mau baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La in syakartum la azidannakum. Amin. Diajarin juga. Allah, ada kaget kan ibu. Maaf ibu.
Amin. Sampai kaget ya. Amin. Itu ayat syukur mengandung janji Allah, mengandung doa kita. Kalau engkau bersyukur, kata Allah, kalau engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, Allah bilang dengan janjinya, la azidannakum. Pakai lamu taukid, penekanan, pasti Allah bakal tambahin. Mau nggak nikmatnya ditambah? Mau nggak nikmatnya dikasih sama Allah? Maka kita ucap amin. Ulang. Namanya ngaji mesti diulang-ulang ya Bu ya. Ayo, jangan sampai kaget lagi nih. Siap-siap nih ya. Nah, dulu Bu, lama belum baca, belum diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Amin. Wa la in kafartum illa adabi lasyadid. Allah. Amin lagi. Amin lagi. Ayat kedua udah bukan janji. Ayat kedua ancaman. Wala in kafartum, kata Allah, kalau engkau kufur nikmat, enggak bisa bersyukur, inna adabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Barusan siapa yang aminin azab tuh? Azab, amin amin aja. Ulang mencret-mencret tuh. Naudzubillah ini. Makanya belajar bahasa. Lempar anak-anak kita ke pondok pesantren. Bu, lempar anak kita ke pondok pesantren, taruh dia ke madrasah, bawa dia ke majelis taklim supaya dekat sama agama, supaya paham bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bahasa apa itu? Arab. Bahasa Arab. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa apa itu? Arab. Sholat, Allahu Akbar. Bahasa apa itu? Boleh nggak? Allah Maha Besar. Boleh nggak? Kagak boleh. Batal sholatnya, nggak sah. Kenapa? Harus pakai bahasa Arab. Itu dia diajarin. Persatuan umat Islam yaitu adalah dengan bahasa Arab. Alhamdulillah. Ini saya nih sebelum pandemi itu suka dapat tugas ngebimbing jamaah umroh. Pola kali kita umroh. Begitu di sono saya temuin fakta Bu. Di sono anak umur 4 tahun udah pada jago bahasa Arabnya. Kita kalah. Iya. Belum lemot pada lu. Orang Arab lah. Karena emang orang Arab. Tapi kita mesti tahu di Arab biar kata ada orang bertahun-tahun tinggal di sono nggak bisa bahasa Arab. Siapa? Kontak. Jadi kita harus belajar bahasa Arab. Sholat, Allahu Akbar. Misalnya ini musola kayak masjid ya? Musola misalnya. Allah Maha Besar. Nah, ada jamaah udah majemuk di sini nih. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Betawi, ada orang Ambon. Dia lihat imamnya pakai bahasa Indonesia. Wah, gua pakai bahasa gua nih, orang Betawi nih. Allah gede banget. Ada orang Sunda, Allah nu agung teh eta teh. Ada yang punya rumah makan salero gitu, orang Padang. Allah nan gadang. Yang susah orang Ambon. Kalau orang Ambon tuh kalau dialeknya suka dinaik-naikin. Lihat sumber-sumber saudara kan begitu ya. Kira-kira kalau di Allahu Akbar terjemahannya begini kali ini. Allah, so besar sekali. Kira-kira begitu. Makanya Allah udah satuin kita dengan bahasa Arab. Nanti kita bercakap-cakap di surga juga mesti pakai bahasa Arab. Malaikat ngertinya bahasa Arab. Ntar ibu nih masuk surga nih Bu nih. Amin. Amin. Masuk surga nih Bu nih. Amin. Entar nih masuk surga semuanya nih. Amin. Dapat istana gede-gede di surga. Amin. Lampunya banyak. Amin. Kita mau mati lampu bagaimana caranya di sono? Kagak ada saklarnya. Kita mau nyuruh malaikat,
Kadio. Kadio. Kita mau ngomong matiin lampu malaikat, bahasa Arabnya apa? Bingung dia. Lampu apa lampu ya? Cahaya. Nur, malaikat, nur. Matiin apa? Matiin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malaikat, nur, innalillahi. Nah, masa begitu? Makanya kita kudu belajar bahasa Arab. Insya Allah. Hari ini kita ngumpul untuk merayakan kekasih kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau dipilih langsung sama Allah, dijaga kesucian nasabnya, dijaga siapa ayahnya, ibunya, kakeknya, datuknya, sampai Nabi Adam. Semua manusia mulia, semua manusia suci pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 50 generasi dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam 50 generasi. Kita hitung sama-sama. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjuh bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam ibn Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Ru'u bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamak bin Matushalih bin Idris alaihissalam bin Yarat bin Mahlayil bin Qainan bin Yanish bin Syir bin Nabi Adam alaihissalam. 50 generasi semuanya dijaga dan disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghantarkan nurnya baginda Nabi Muhammad min aslabit tahirah ilal arhamit tahirah, dari sulbi-sulbi yang suci juga kepada rahim-rahim yang suci, dipadu kesucian mereka sehingga lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Makanya rajin-rajin kita ngaji yang ada pelajaran tarikh sejarah, yaitu sejarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar, kudu tahu, kudu bagaimana paham bagaimana sejarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah kita bicara akhlaknya, enggak usah kita bicara budi pekertinya, bahkan namanya saja sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebut nama Nabi Muhammad, kita sebut sholawat yang memuji-muji Nabi Muhammad, kita bikin madah atau syair yang isinya ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, maka akan datang ketenangan di hati kita. Alhamdulillah. Kita kasih bukti sama-sama, kalau apal ikutin ya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Langsung kita yang punya iman pasti mendapatkan ketenangan jiwa. Alhamdulillah. Ada beberapa tahun yang lalu di daerah Cirebon, tukang cukur rambut ngaku nabi. Padahal kagak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau khatamul anbiya, beliau penutup para nabi dan rasul. Setelah beliau nggak ada lagi nabi. Jadi kalau ada orang ngaku jadi nabi, dipastikan itu orang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Di Cirebon beberapa tahun yang lalu ada nabi palsu ngaku namanya Tugimin. Siapa namanya? Mohon maaf kalau ada yang namanya Tugimin di Maria, cuman ngasih tahu doang. Ngaku nabi, namanya aja nggak bagus dijadiin sholawat. Coba kita kasih sholawat yang tadi sholawatnya, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah,
Habiballah tuhimin. Kan kagak enak tuh deh, nggak enak. Sallallahu ala tuhimin, sallallahu, nggak enak. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad diistimewakan Allah Subhanahu, sehingga ada orang yang beriman menyebut nama Nabi pasti dapat ketenangan jiwa, pasti dapat ruhnya mendapatkan ketenangan sanubari. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh begitu jadinya. Ayo gantian. Kenapa ya nama? Asal pilihannya sensitif. Terima kasih atas segala perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua. Ngapa ditutup lona? Karena udah kelar pembahasannya, semua diambil sama dia. Bu, Bu, nasib saya jadi anak kembar. Saya dari tadi nungguin kapan giliran gua ngomong, agak dikasih-kasih waktunya. Dari mulai salam pembuka, dia udah lupain saya. Janji di rumah, ngomong kita gantian 5 menit ngomong. Barusan di setengah jam ngomong sendirian. Bu, ada anak kembar di mari. Masya Allah, double sebarnya Bu. Saya ini yang lahir duluan. Saya yang namanya Adi, ini yang namanya Alwi. Adi lahir duluan, 9 menit kemudian baru lahir Alwi. Kalau Adi lahir duluan berarti abangnya siapa Bu? Adi. Abang Adi. Saya abangnya, saya emang banyakan ngalah. Kembar emang begitu, enaknya yang satu ngomong, satu bengong. Bengongnya gue sambil mikir, ntar gue ngomong apa lagi ya? Dia ngomongnya kelamaan, yang udah gue pikirin hilang. Masih kembar ya Allah. Bu, Bu, inilah kayak beli makanan di Indomaret, buy one get one. Pesan satu dapat satu gratis. Asal jangan pulang dari sini dapat parcel 1 bagi 2. Mohon maaf buat panitia, tolong jangan dianggap bercanda. Ya Allah, tapi enaklah jadi anak kembar Ibu ya. Kami ini memang dari kecil sudah dilatih untuk saling berbagi, Bu. Apa yang dia belum bahas, saya bahas. Tadi memang sudah dibahas tuh. Dari mulai salam pembuka, muqaddimah udah dibahas. Masalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya, amin ya Rabbal. Amin. Udah dibahas sama dia. Terus apa lagi? Masalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah nasab beliau dari mulai namanya Nabi Muhammad bin Abdullah sampai Nabi Adam. Udah dibahas belum Bu? Udah dibahas. Alhamdulillah. Terus apa lagi dibahas? Masalah kita harus belajar bahasa Arab. Dibahas juga sama dia. Alhamdulillah. Terakhir dibahas masalah nabi palsu. Seharusnya tukimin itu bahasan saya Bu, diambil juga sama dia. Kalau bingung saya mau ngomong apa. Kalau anak kembar emang begini, bahagiaku bahagiamu. Kalau bahasa Jakarta, seneng lo seneng gua, derita lo ya derita lo, duit lo duit gua, bini lo bini gua. Ya Allah, nasib emang jadi anak kembar ya Bu ya. Bu, pagi ini tadi kita sudah baca sholawat. Alhamdulillah. Kembar juga kepengen dapat berkahnya dari ibu-ibu. Saya yakin pasti banyak lisan-lisan dari tempat ini, dari ibunda-ibunda yang mulia, didengar doanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sholawat sekali lagi biar semarak. Kita punya acara maulid, dicatat sama malaikat. Pulang dari sini insya Allah semua dosa dan salah kita diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang itu malaikat ini pagi, dikeliling, dilihat wajah kita satu-satu, diambil dosa kita, salah kita diambil, dibuang ke laut. Laut nolak, kagak kuat dia terima dosa manusia yang begitu banyak. Diambil lagi sama malaikat, dilempar lagi ke mana? Ke gunung. Gunung juga nolak, diambil lagi sama malaikat. Gunung kagak sanggup, diambil lagi itu dosa-dosa, dilempar ke mana? Dilempar ke orang yang pulang duluan sebelum maulid ditutup dengan doa. Nah, biarin dah Bu ancam dulu kan. Wah, ibu-ibu ada yang pulang duluan ya Bu. Jangan pulang dulu, setuju? Kita beresin sampai doa penutup sampai sempurna baru kita
pulang ke rumah masing-masing. Insya Allah. Yang pulang duluan, nah tadi tuh jadi biang dosa. Alhamdulillah ini. Pokoknya yang pulang duluan kita sama-sama doain. Amin amin amin. Mudah-mudahan yang pulang duluan mencet. Ya Allah. Ayo kita. Salamullah semua suaranya. Ala salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Oh, bukan ini. Masya Allah, iklan. Oh. Iya itu, putusin talinya tuh. Ya ini ditarik pakai tali rapia, diikat ke yang sebelah sono. Ini kayaknya tanda-tandanya kita udah kali ibu ya. Udah apa belum? Terus sampai terus. Ibu kuat. 2 jam kuat. Nah, saya kagak kuat. Bu, kalau sholawat itu nikmat. Sholawat gantian. kenapa gantian? Lu sholawatnya disautin sama ibu-ibu. Iya. Nah, sekarang gantian gua. Tapi kan jatah gua ngomong. Bentar. Kamu juga pengen dapat pahala sholawat. Iya dah. Bu, terusin ya. Tadi dia diterusin. Sekarang gantian, saya terusin juga. Sama-sama ikutin. Suaranya kencang yang kompak. Insya Allah. As'adul ayyami yawmun ja'ana bihi Muhammad. Atau yang bisa kok. Hapus ya. Ibu-ibu pada kagak apal. Ibu-ibu tuh apalnya yang sering kelihatan di TV, ibu ya. Aku merindu, ku yakin kau tahu dia. Mak-mak kita mah, masya Allah. Sentimen ibu sini. Makanya kalau jatah gua ngomong kagak usah ikut-ikutan ngomong. Udah diam, emang tahu rasa lo dicuekin dengan mak-mak. Bu, sekarang sinetron banyak di TV. Bu, kocak ya ngomong di sini ya. Ya Allah. Ibu punya handphone nggak? Punya handphone apa kagak? Dipakai buat apa itu handphone? Hah? Buat pasang status. Jahelah. Ini hari ini pasti statusnya OTW Maulid Nabi. Jahelah. Insya Allah ketemu sama si kembar ganteng. Jahelah. Pulang dari sini OTW masak gue, OTW arisan. Ntar lagi OTW ngomongin orang. Wah. Bu, Bu, Pade punya TikTok apa kagak? Ya, bohong. Bohong. Yamet godasi, Abang Yamet. Bohong. Punya TikTok lu? Pada apa? Ya Allah, Bu. Orang dulu kebangkis begini. Hashim. Orang sekarang, how you like that? Orang dulu punya silat. Set, musuh mendekat, pukul palanya. Pah. Orang sekarang juga punya silat depan handphone. Set, ada lagunya. Saya masih ting-ting. PA semuanya. Ya Allah. Bu, itu anak-anak kita makanya mesti dijaga. Kita lagi adu balap cepat antara teknologi sama pendidikan agama. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya mau tanya doang. Ini musola kalau sholat subuh berapa softnya, Bu? Nah, lo. Ada 5 sok, ada 5. Nah, 2 kali 2.
Sop pertama imam, sop kedua mum. Satu sop itu namanya Bu. Pasti dan pasti isinya semua orang tua semua. Betul Bu? Anak muda aja pada kemana? Anak mudanya pada tidur. Masya Allah. Ini Bu yang azan aki-aki. Yang komat aki-aki. Bu, tahu kalau aki-aki azan Bu? Kalau azan subuh itu sebelum azan itu pasti yang namanya aki-aki bangunin kita semua. Bangun. Waktu telah menunjukkan pukul berapa ini ya? Jamnya kagak kelihatan. Pokoknya bangun. Alhamdulillah. Ada nggak kayak gitu kemarin? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi raji'un. Udah inget umur dah pokoknya kalau laki-laki. Kalau sholat subuh, timbangan subuh kan azannya as-salatu khairun minan naum kan ada tuh ya. Nah, kalau anak muda sholatnya baca panjang, naumnya dibaca pendek. As-salatu khairun minan naum. Kalau pakai bahasa Indonesia, woi sholat itu lebih baik daripada tidur. Namun kita Bu. Tapi kalau aki-aki yang azan, sholatnya pendek, naumnya panjang. As-salatu khairun minan Salat itu lebih baik daripada tidur. Tidurlah kita Bu. Pernah dengar aki-aki azan Bu? Pernah dengar nggak aki-aki azan? Di saya ada video, ada bukti. Kita ngomong kagak hoax, kagak katanya. Kalau anak muda pasti azannya enak. Hayya 'alal falah. Semua jawab di rumah, la haula. Enak. Mau lihat nih aki-aki azan, ada videonya. Mana. Oh, mau lihat video dulu. Tuh aki-aki ajan tuh. Adik ujungnya dengerin. Adik au, coba dengerin. Itulah aki-aki azan. Kalau anak muda tadi hayya 'alal falah jawabnya la haula wala quwata illa billah. Kalau aki-aki yang barusan azan hayya 'alal falah. Mak jawabnya di rumah apa? Bodoh amat ah. Masya Allah. Bu, sholat anak kita dibangunin, insya. Karena saya yakin di mana tempat emang kalau urusan agama yang paling semangat mah emang paling emak-emak ketimbang bapak-bapak. Betul apa betul? Ini pagi-pagi pengajian, emak-emak semua, jarang bapak-bapaknya. Ada bapak-bapak lewat bawain air tengah-tengah tuh jalan. Bawa tahu, itu bapak-bapak. Mak-mak semua berarti memang bapak-bapak kalah semangat sama mak-mak. Betul apa betul Bu? Coba lihat, tengok kalau sholat taraweh Ramadan kemarin, sholat taraweh yang namanya ibu-ibu sebelum azan isya berkumandang untuk melaksanakan sholat isya dan taraweh, pasti ibu-ibu udah duluan naruh sejadah, mukena berbaris. Ibu Solehah, Ibu Robiah, Ibu Siti, Ibu Maimunah, Ibu Ade. Betul apa kagak? Saya belum pernah lihat bapak-bapak sebelum azan isya berkumandang sejadah, sarung, peci udah ditaruh duluan. Ini Pak Hasan, Pak Ali, Pak Muhammad, Pak Soleh, kagak ada. Berarti memang bapak-bapak kalah semangat sama ibu-ibu. Alhamdulillah. Cakep ibu-ibu. Tapi itu mah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu masuk hari kelima,
Bener, sejadah udah duluan di masjid, tapi ditanya dulu sama anaknya, Neng, ini malam imamnya siapa? Kalau imamnya masih muda, baca Fatihah 1 kali nafas, wah semangat mak-mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, mama semangat. Tapi timbang kalau yang jadi imam kakek-kakek bacanya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kayak begitu musuhnya emak-emak. Dipanggil anaknya, neng, ambilin bukan sejadah, mak kagak jadi sholat di masjid di musola. Mendingan sholat di rumah 23 rakaat kelar. Kalau di musola kelarnya jam 9. Masya Allah. Musuhnya emak-emak, imam yang bacaannya lama. Udah lama, pikun lagi Bu Im. Itu imam baca inian Al-Maun. Bismillah, kan udah selesai Fatihah. Waladhdallin, amin, dia baca Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mak keder ini amin lagi 2 kali. Kalau biarin dah, namanya juga kongkong. Amin lagi, amin. Amin. Habis amin, baca surat lagi. Itu engkong bingung, kok baca apa lagi ya? Kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma a'budu. Dia lupa ngabisinnya apa begitu kan. Wala ana wala antum wala ana mak kayak di belakang mak lakum. Oh iya, lakum diingetin dengan mama. Oh lakum dinokum waladdallin. 3 kali amin. Mak iya deh, namanya juga kongkong amin. Habis amin, baca surat lagi. Dia baca apa? Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu. Panjang amanu ini dia lupa, tapi biar nggak malu disambungin sama yang nyambung. Illa alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mak kagak nyaut amin, mak nyautnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah kongkong juga ikutan nyaut ya Nabi salam alaika. Timbang anak-anak bocah pada bingung, ini perasaan lagi sholat taraweh kenapa jadi badan ya. Masya Allah. Bu, biar semangat ya Bu. Kalau ibu-ibu semangat, anak-anak pun jadi semangat. Insya Allah. Saya yakin ibu-ibu di sini semuanya istri solehah, ibu solehah. Emang enak kalau punya bini solehah, emang enak. Saya punya istri Bu, saya yakin ibu-ibu juga kayak begini. Kalau minta duit sama laki itu nggak pernah minta langsung sama suami, nggak pernah. Tuh istri solehah begitu. Ibu kayak begitu apa kagak? Minta tuh jangan sama suami langsung, minta sampai Allah. Saya punya istri, dia beras habis nggak minta sama saya, bulanan habis nggak minta sama saya, bayaran sekolah anak kagak minta sama saya, dia mintanya sama siapa? Ame Allah. Dia minta langsung sama Allah. Di samping kuping saya, ya Allah beras habis, ya Allah bulanan, ya Allah bayaran anak sekolah, ya Allah. Timbang saya amin. Istri solehah ya Bu ye. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi emang enak kalau pengajian emak-emak. Kalau pengajian emak-emak itu pasti cinta amak sholawatan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Semua ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
sekalian, pagi ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Ya Rabbi bil Mustafa aling maqasidana waghfir lana Mamato ya wasi'al karum. saling ingetin di antara emak-emak pakai qasidah, pakai pengeras suara dari musola. Hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Yang di rumah belum jalan dia jadi ingat, oh dia ngaji ini pagi. Tapi ada emak-emak kagak mau ngaji, nggak mau ngaji ikut nyaut. Hari ini gue nggak ngaji karena saya lagi sibuk nyuciin daleman suami, semalam ngompol 2 kali. Tahu dah tuh lakinya siapa ya? Ayo gantian jadi. Cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amin. pulang dari sini jangan sampai kita kagak bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Yakni bertambahnya kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita tahu bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad dilahirkan. Rahatil atyaru tashdu fi layalil wa bari'un nuri yabdu min itu kalau kita artiin rahatil atyaru tashdu, berkicauan, berputar-putar itu burung-burung di atas rumahnya Siti Aminah, menandakan senangnya, bahagianya, bersyukurnya. Di bawah mereka ada lahir seorang nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hewan aja senang, hewan aja gembira, maka kita manusia yang punya akal pikiran harus lebih gembira, insya Allah. Wabaritun nur yabdu, lalu memancar cahaya dari rumahnya Siti Aminah, dari rumah ke atas langit, bukan dari langit ke bawah, tapi dari rumahnya Siti Aminah memancar itu cahaya ke atas langit, sehingga membuat malam terang benderang bagaikan siang, sampai ufuk timur barat utara selatan terang dengan cahaya kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kelihatan sama Abdul Muthalib kakeknya, didatangin. Begitu sudah sampai di depan rumahnya Siti Aminah, sudah keluar bayi yang mulia, suci, bersih, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan maktunan, makhulan, wa maktu'atus surah, dalam keadaan sudah terkhitan, dalam keadaan sudah pakai celak mata, dalam keadaan sudah terputus tali pusarnya, dalam keadaan sujud. Bangun dari sujudnya beliau mengangkat tangan telunjuknya lalu mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Masya Allah, akhirnya diangkat ini anak sama kakeknya, dibawa ke depan Ka'bah, diangkat tinggi-tinggi, lalu beliau teriak, ya Rabbal Ka'bah, ya Rabbal Bait, inna hadzal walad lahu sya'an fasammaituhu Muhammad. Ya Tuhannya Ka'bah, duhai pemilik rumah ini anak banyak keistimewaannya, maka aku namakan dia Muhammad. Sama sinkron, begitu juga mimpinya Siti Aminah menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad. Setiap bulannya didatangi oleh para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam terus sampai ke Nabi Isa, semua datang ke mimpinya Siti Aminah dan memberikan amanah. Wahai Aminah, jikalau lahir bayi darimu, maka beri nama dia Muhammad. Makanya ibu-ibu kalau punya anak di rumah, satu aja namain Muhammad. Ada 7 anak, namain 1 Muhammad. Belum punya anak, kosong, bertahun-tahun, 10 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak punya anak, gampang caranya. Caranya pancing, nadar, minta sama Allah, ya Allah, kalau engkau berikan aku anak, aku namakan seperti nama nabiku, yaitu Muhammad. Tokcer, insya Allah. Saya begitulah nikah, pengen punya anak, nadarnya kayak begitu. Ya Allah, punya anak namanya Muhammad, dapat. Alhamdulillah. Itu kalau misalnya anaknya perempuan gimana Pak Ustaz? Namain yang lain, namain istrinya Nabi, namain anaknya Nabi. Ada Fatimah, ada Khadijah. Namain bundanya Nabi Aminah,
Terus kalau misalnya nama Muhammad doang kayaknya nggak enak Pak Ustaz. Boleh ditambahin nggak? Boleh. Pakai nama apa? Nama Nabi lagi? Boleh. Muhammad Ismail, Muhammad Ibrahim. Pakai nama sahabat boleh nggak? Boleh. Muhammad Ali, Muhammad Umar. Pakai nama malaikat boleh nggak? Boleh. Muhammad Jibril, Muhammad Mikail. Asal jangan Israel, jangan. Israel jangan. Namain anak Israel. Begitu nenamu ke rumah engkongnya, kong, tok 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 tok. Siapa tuh? Israel. Wah, pegak engkong. Israel. Itulah istimewanya nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terus kalau anaknya kembar boleh nggak Pak Ustaz namain Munkar sama Nakir? Enggak sekalian, Rokib sama Atid. Yang satu panggilnya Kip, Kip, Kip. Yang satu panggilnya Tit, tit, tit. terus. Aduh, kasih nama afdalul asma ma uhmida aw ubida. Sebaik-baik nama yang mengandung penghambaan kepada Allah atau mengandung nama Nabi Muhammad yang terpuji, insya Allah. Namain Abdullah, namain Abdul Malik, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Aziz, atau namain Muhammad, atau namain Ahmad, atau namain nama selain daripada Nabi Toha, Yasin. Banyak yang bisa kita sematkan kepada anak-anak kita untuk menjaga doa kepada ini anak sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Makanya rajin ngaji ya Bu ya. Rajin ngaji supaya anak kita juga bisa rajin ngaji. Insya Allah. Kalau ngaji lempengin hati, lempengin niat. Jangan ada urusan lain selain ngaji. Jangan dibawa ke pengajian. Mau ngibah, ngomongin orang, jangan. Mau pamer, jangan. Giliran ngaji, Masya Allah, pakai gelang emas dari sikut sampai pergelangan tangan penuh. Begitu ngaji pura-pura emas, koncang, konceng, koncang, konceng. Dia kelihatan begitu, koncang, konceng. Akhirnya yang pakai cincin dipasang di meja 55 dipasang cincin. Nanya nih Ustaz, tanggal 5 kita ngaji di mana? Akhirnya yang punya kalung dipakai kalungnya 3 rentet tuh kalung, set set set. But yang yang pakai gelang kaki diangkat kakinya, digetak-getakin ke bumi. Gua ajak ya, awas lo ajak gua. Gitu. Itu yang saya keder kalau semua dipakai bagaimana itu ya? Ngaji kayak orang kesurupan kali, boyang-boyang ini. Kan kesian nenek-nenek ya kalau ngaji begitu. Lihat kanan pakai gelang, lihat kiri pakai kalung. Ini nenek kan emasnya udah pada habis. Buat jajanin cucu, pinjemin mantu nggak dipulang-pulangin. Akhirnya begitu jalan ngaji minder tuh nenek nunduk bawah, melihat bungkus rokok Sampurna Mil, ada kuning-kuning emas, diambil sama dia aluminium foil. Wah kayak emas ini ya, dilipat yang rapi, dipasang di gigi, set. Begitu ngaji dari awal sampai kelar ngir mau ke nenek. Alhamdulillah. Emang boleh nggak sih pakai perhiasan Pak Ustaz? Boleh, asal jangan berlebih. Boleh, fitrahnya perempuan memang suka perhiasan. Makanya saya suka ngomong sama bapak-bapak. Bapak, lu kalau mau punya bini betah di rumah gampang. Satu, obatnya apa? Beliin perhiasan yang banyak. Betul apa kagak Bu? Oh, langsung betul. Makanya pulang dari sini saya kakinya ke toko emas. Bilang, Pak Ustaz, bilang ame lakinya, Pak Ustaz ngomong no, kalau gua betah di rumah, lu mesti beliin gua perhiasan yang banyak. Bawa ke toko emas, minta gelang kanan 1 kilo, gelang kiri 1 kilo, kaki kanan 1 kilo, kaki kiri 1 kilo. Jangan lupa kalungnya 2 kilo. Insya Allah betah di rumah gak kemana-mana. Masya Allah, pokoknya rajin ngaji ya, insya Allah. Sebab nih zaman udah mulai kacau balau nih. Kalau bukan dari ibu-ibu, maka tidak akan pernah ada perubahan. Ibu-ibu madrasatul ula, sekolah pertama buat anak yang menempelkan karakter, mental, dan akhlak adalah ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya rusak, maka rusak juga negara ini. Tapi kalau ibu-ibunya rajin ngaji, insya Allah kita bakal punya negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kan saya bilang kalau pulang duluan mecret-mecret gitu kan ya. Nah, tapi saya mohon izin. Jangan ada mencret dulu. Dulu, kalau izin mah kagak apa-apa. Lagi juga emang begitu jalan kemari saya mampir di rest area, ternyata saya juga lagi mencret-mencret. Jadi kalau pulang pun mencret-mencret, emang gua udah mencret gitu kan. Jadi kami mohon izin, setelah dari sini kami harus beranjak ke tempat yang lain. Jadi nanti jangan pulang duluan, jangan bubar duluan, masih ada pembacaan ayat suci Al-Quran, masih ada sambutan-sambutan, dan juga ada ustadz kita nanti ditutup doa dengan sempurna, baru kita boleh pulang insya. Kami mohon izin, kami mohon pamit langsung dari tempat ini. Kita baca suratul Fatihah, padukan setiap hajat, niat, munajat. Kita minta sama Allah setiap doa-doa, mungkin ada yang belum dikabulin, ya Allah dengan berkah maulid kabulin segala doa kita, kabulin segala permintaan kita, mudahin setiap permasalahan urusan dunia kita, jadiin anak-anak kita soleh dan solehah, jadi rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, jadiin hidup kita bahagia di dunia sampai kelak bahagia juga di akhirat. Doain juga guru-guru kita semuanya yang membimbing kita di majlis taklim ini, di pondok pesantren ini, mudah-mudahan dipanjangkan umur selalu, diberkahkan ilmunya, manfaat dunia akhirat. Baca semua Al-Fatihah ala hadihimiyah wa likulliyatil salihah jami'ah syamilah makbulah wa ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. Dan doakan kami berdua mudah-mudahan selalu dikasih sehat afiat. Kami baru pulang dari Riau, Bu. Mungkin kemarin ada yang lihat berita rombongan Ustadz Zaki Mirza mobil terbalik. Ada yang lihat berita? Itu mobil kami yang kebalik. Mobil kami yang kebalik di Riau. Kita safari dakwah 2 minggu di sana sampai ada satu kejadian insiden musibah. Tapi alhamdulillah enggak menyurutkan semangat kami. Kami tetap lanjut dakwah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Alhamdulillah. Pulang dari sana langsung nih tablik maulid di mana-mana. Ini pagi 2 tempat, ntar malam 1 tempat, besok 2 tempat, malamnya 1 tempat lagi. Nanti tengah November kita balik lagi ke Riau. Dari Riau keliling Sumatera Barat, keliling Jambi nanti insya Allah safari dakwah 2 minggu lagi. Dari sana kita berlanjut ke Kalimantan. Kalimantan juga safari dakwah kita keliling. Dari Kalimantan ke Pulau Sulawesi di Makassar. Dari sana kita ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Australia. Itu pun kalau ada yang ngundang. Nah, belum ada yang ngundang belum. Mudah-mudahan jadi doa Ibu ya. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.